Hidup Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Hidup Gus Iqbal Jamaludin Al-Baghdadi. Masih semangat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-ayat. Wa alamiyati syahina al-mursid billah suhibul barokah wal karamah. Guru dan orang tua tercinta yang senantiasa kita semua selalu memohon aliran barokahnya kepada Allah yang mulia dan tentunya sangat kita banggakan bersama, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Semoga Abah beserta umi-uminya, putra-putri, anak cucu mantu dan segenap seluruh santri wa santriyat imam-imam manaqib Al-Baghdadi dimanapun berada, Jamiah Dzikir Manaqib Al-Baghdadi, keluarga besar Ponpes Al-Baghdadi, wabil khusus guru dan orang tua senantiasa oleh Allah diberikan barokah kesehatan, tambah panjang umur, Allah tambahkan mustajab doanya, Allah sukseskan segala program-programnya, barokahnya senantiasa Allah alirkan kepada kita, sebab barokah ilmu-ilmunya bermanfaat dan dijadikan sebab rahmat Allah kita semua sama ditambah, diangkat derajatnya oleh Allah. Amin Allahumma. Wa alaniyati syahidi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa alaniyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biiznillah wa ridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Yang kita semua cintai dan dengan rahmat Allah sebab ridho Allah, di mana pada malam hari ini Allah takdirkan beliau, sosok yang kita tunggu-tunggu bersama, Allah datangkan ke tempat ini, yaitu putra mahkota daripada guru dan orang tua Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, yaitu Gus Iqbal Jamaludin Al-Baghdadi SIPM Kesos, anggota DPRD Kabupaten Karawang. Alhamdulillah, beliau pada malam hari ini walaupun dengan segala aktivitas dan kesibukannya bisa menyempatkan hadir. Yang aturan kemarin tanggal 23 Oktober ketika kita melaksanakan acara peringatan Maulid Nabi, tapi beliau ada kunjungan kerja ke Bali, tidak keburu waktunya, beliau tidak bisa sampai, tapi alhamdulillah di malam Kamis Kliwon beliau bisa hadir di tempat ini, semata-mata tidak Allah datangkan kecuali menjadi sebab bertambahnya keberkahan di tempat ini bagi kita semuanya. Amin Allahumma. Semoga beliau beserta keluarga besar beliau, Abah beserta umi-uminya, karena kebetulan anggota dewan kita Gus Iqbal belum punya istri, masih bujang. Saya doainnya beserta keluarga ya Pak. Semoga beliau pribadi selalu diberikan sehat panjang umur oleh Allah, ditambahkan mustajab doanya oleh Allah. Apa yang beliau tadi sampaikan semoga mendatangkan kemaslahatan kepada kita, tidak hanya keluarga besar Majelis Zikir Ponpes Fatahillah Al-Baghdadi, kepada seluruh masyarakat desa Talaga Jaya, Pakis Jaya, Karawang khususnya, kepada seluruh masyarakat Kabupaten Karawang, kepada bangsa, negara dan agama Islam yang kita cintai. Amin Allahumma. Beliau masih sangat muda, perjalanannya masih panjang. Kita doakan semoga beliau ditambah-tambah, diangkat derajatnya oleh Allah. Amin Allahumma. Sekarang Allah takdirkan jadi anggota DPRD Kabupaten Karawang semua ke depan, Allah takdirkan menjadi Bupati Karawang. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan kita semua tentunya sangat berbahagia. Bahagia apa tidak? Sangat bahagia, sangat bahagia.
Juga saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh para pengawal, para penggawa yang mengawal Gus Iqbal. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Dan juga yang saya hormati para aparatur pemerintah, baik sipil maupun militer, wabil khusus aparatur pemerintahan Desa Talaga Jaya. Di sini ada RT Caca, RT 03 yang punya wilayah setempat, yang rambutnya kriwel-kriwel, yang baru dicukur kemarin masih gondrong. Gus Iqbal mau datang langsung dipotong. Ini alhamdulillah 3 tahun istiqomah tiap malam Kamis. Alhamdulillah belum pernah bolong RT kita. Tepuk tangan buat Pak RT. Kemarin habis haul ada keajaiban beliau. Madali dagang tukang masak, abang apa RT Caca jatuh dari pohon kelapa. Minta air. Tengari-tengari di sini santri speaker bil barokah wal karomah. RT Caca jatuh pohon kelapa, siapa suruh tengari bolong naik pohon kelapa? Akhirnya udah saya minta air, udah sehat-sehat saya panjang umur. Sorenya datang ke sini meminta kopi. Alhamdulillah. Begitu saya lihat pohon kelapa tinggi juga deh, sampai gak bisa bernapas. Besok dapat jadi RW kata Gus Iqbal. Tepuk tangan buat RT Caca. Juga ada RT Endang dari daerah Wagir. Pak Lurahnya, Pak Lurah kan selalu hadir juga. Cuman sekarang nih ada keluarganya yang sakit dibawa ke rumah sakit. Jadi beliau nggak bisa hadir. Kita doakan sebab adanya istiqomah zikir manaqib di Desa Talaga Jaya ini mendatangkan tambah barokah bagi kita semua. Amin Allahumma. Sejauh ini pun bukti apa tidak ada barokah? Bukti adanya barokah. Dari yang tadinya tempat di sini begitu kumuh, serem, angker, betul apa enggak? Dulu kuntilanak ya pada bergelantungan Gus. RT Caca kalau lewat sini agak lari-lari dikit dulunya, betul apa enggak? Tapi disulap sebab barokah, disulap oleh Allah menjadi tempat seindah ini. Apa yang menjadikan indah dan bertambah indah? Karena di tempat ini ada istiqomah. Al istiqomati khairu min alfi karomah, katanya Nabi. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 kekeramatan. Maka dengan ditakdirkan adanya tempat di istiqomah di sebuah daerah, berarti ada tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Tempat yang lebih baik dari 1000 karomah. Kalau kemarin kita syukuran sama jamaah, yuk habis haul kita syukuran jaroh ke makam Syekh Kuro, kemudian ke makam 7 Bupati Kerawang, betul enggak? Kita zikir manaqib di makamnya Kiai Singa Perbangsa. Saya bilang nih Kiai Singa Perbangsa, Raden Jaya Negara. Dulu Kerawang dipimpin Raden Jaya Negara, berada di dalam kemakmurannya. Putranya Singa Perbangsa. Terus Raden Anumwira Sukta, Raden Singa Negara. Bahkan ada yang jadi bupati Brebes, 7 turunan Allah takdirkan jadi bupati karena Kerawang ini dulu pernah dipimpin oleh seorang ulama namanya Kiai Singa Perbangsa. Alhamdulillah. Dari situ ke Sekuro, Sebentong, kemudian kepada makamnya Raden Sumareja penemu makam Sekuro. Capek apa enggak? 4 tempat. Sampai jam 12 baru 4 tempat keramat. Tapi yang justru lebih hebat adalah tempat istiqomah. Karena tempat istiqomah tempat yang lebih baik dari 1000 kekeramatan. Alhamdulillah. Andai ibu bapak tahu tempat istiqomah itu lebih baik dari 1000 keramat, coba bayangkan kiai nganggur apa tidak? Tadi Gus Iqbal nyinggung-nyinggung masalah gajinya guru ngaji. Memang mas, dari sejak dulu guru ngaji kagak ada gajinya. Betul enggak? Saya aja mas kalau habis zuhur mas udah tersita. Jam pulang sekolah SD anak-anak santri di sini begitu semangatnya. Alhamdulillah jam setengah 11 sudah datang muazin. Sudah tersita jam 1 sudah pada nyampe. Kita belajar dari mulai ilmu fikih, tauhid, naun, sorob, bahkan zikir manaqib. Alhamdulillah nih santri-santri hafal semua. Tepuk tangan buat santri-santri. Karena saya didik setiap habis maghrib sebelum ngaji kita manaqiban dulu 3 kali. Betul apa enggak? Alhamdulillah. Karena itu adalah ilmu pengetahuan yang sangat penting untuk terjun kepada masyarakat. Betul apa enggak? Karena yang saya rasa ketika dulu 2007 saya pernah jadi kepala sekolah TPQ MDA Darussalam. Saya punya bangunan 2 kelas Bu, murid 82 di Kosambi Tirtajaya. Cuman Bu,
janji Pak Dewan mau ngegaji 250.000 sebulan Bu, nggak ada Bu. Ceritanya waktu itu tahun 2007. Akhirnya Bu, saya kepala sekolah ngutang rokok 2 batang sama warung, kagak dipercaya Bu. Di saat itu gua ada gajinya. Saya ingat saya punya guru ngaji waktu SD namanya Ustadz Hidayah. Kelas 5 saya sudah ngajar Quran, suka ngewakilin beliau. Itu kalau patungan minyak tanah seminggu sekali, ya Allah, beliau susah tapi begitu ridhonya kepada Allah. 2007 saya ngalamin, setahun ngajar anak-anak gak ada gajinya. Akhirnya saya mikir, udahlah mendingan mimpin zikir. Saya mimpin zikir di makamnya Uyutnya Uyut. Nah, makamnya di pinggir Cinara, pinggir pantai, itu namanya makam Buyut Yahya, Raden Yahya Purba Kencana. Mimpin zikir dari saungnya rombeng bilik sampai diajukan pembangunan ke Pemda sama Haji Tono Batiar. Waktu itu dibangun 50 juta makam itu, jadilah majelis zikir. 3 tahun setiap malam Jumat saya mimpin zikir di situ. Ada isyarah udah keluar, ketemu di sini Kali Asin 2008. Ada Masjid Jami Al-Mukiro di sana dekat Karanganyar, saya kaligrafi gratis. Dari situlah sehingga bisa mimpin mana. Dari Pangakaran mimpin manakib ke sini Gus, setiap malam Jumat sama malam Rabu. Ya polis penuh dulu. Begitu kemarin saya tanah dijual, kemana nih saya pindah? Udah di sono lah. Alhamdulillah di sana banyak jemaah, sehingga dari tempat kumuh sekarang menjadi tempat yang tambah barokah. Amin Allahumma. Bahkan tadi Pak Dewan kita sudah memplanningkan, memprogramkan gimana caranya biar guru-guru ngaji ini ada gajinya. Betul apa enggak? Jadi biar begini Bu, la haula si la haula, tapi kadang kan seringkali uminya Noel sama saya. Betul apa enggak? Besok kita makan sama apa? Benar benar. Alhamdulillah. Sudahlah haula saja. Tapi alhamdulillah ya Bu, tiap malam Kamis makan apa tidak? Jamaah makan apa tidak? Inilah kalau katanya Abah Junaidi Al-Baghdadi, tepuk tangannya mana? Ya kakinya al, maha cukupnya al, ya goninya al, maha kayanya al, ya fatah maha pembu, ya rojak pintu rezeki. Saya sendiri sama Baji Napin, coba saya ngomong sama Pak Tokai, coba Abah bayangkan, keluar juga nggak pernah, keluar malam Minggu, malam Jumat saya mimpin zikir di Asona Al-Baghdadi Gus. Alhamdulillah nih malam ini nggak bisa sampai ya Bah ya. Kalau sampai banyak rombongan dari Solokan, Pakis Jaya juga setiap malam Jumat di sana, malam Kemisnya di sini. Yang pasti kita semua berada di tempat ini dan takdir istiqomah di tempat ini semua memang sudah ridho dari Allah. Dan kita semua berharap semoga kedatangannya Gus Iqbal Jamalul Al-Baghdadi yang Allah takdirkan sebagai salah satu anggota DPRD Kabupaten Karawang dapat mewakili kita semua, mobil khusus dapat mewakili aspirasinya pejuang-pejuang di jalan agama. Betul bangga? Untuk bagaimana caranya menghidup-hidupkan dan senantiasa terus memakmur-makmurkan agamanya Alhamdulillah. Karena kalau yang saya rasa kemarin 2 tahun di sini saya dianggap wah itu dukun tuh bukan kiai. Betul enggak? Waktu belum ada musola. Betul. Saya dibahas zikir majikir jamaah manakib, sholat kagak, gua bikin musola, lu kagak sholat juga. Bener bener. Alhamdulillah. Akhirnya dibangunin nama Allah musola. Karena saya bilang saya nggak mau ngajar anak-anak kalau belum difasilitasi oleh Allah. Betul bangga? Khawatir keyakinan ini goyah. Betul bangga Bu? Goyah. Di sini alhamdulillah anak-anak kita setiap hari belajar begitu semangatnya. Kita doakan semoga Allah jadikan anak-anak soleh. Kalau sekarang lahir batin saya siap. Mana tepuk tangannya? Alhamdulillah sudah lahir batin, udah umur saya di atas 40, mau nyari apa lagi? Betul apa enggak? Saya berpikir ya sudahlah, masa iya ngebangun ya bisa sendiri, asalkan punya bahan pasir sekol juga kelihatannya ngebangun terus. Bener bener, kelihatannya ngebangun terus, yang penting kelihatan ngebangun. Alhamdulillah, itu yang terpenting. Coba dulu mondok di Abah kan saya emang gak berat tangan, ayo belajar ngelukis,
sama guru besar, coba belajar ngelukis panggung yang gede. Dari ngelukis biasanya kecil, ngelukis panggung yang gede, jadi terbuka tuh di situ cakrawala pemikiran. Kita punya jiwa seni terbuka akhirnya. Oh, saya harus bisa megang ilmu centong bangunan juga, betul apa enggak? Alhamdulillah bisa jadi seperti ini. Ini segini kita nggak punya modal, betul apa enggak? Nggak punya modal. Andaikan punya modal, betul apa enggak? Andaikan sudah Allah kasih modal, betapa indahnya tempat ibadah kepada Allah. Tapi kalau tempatnya bagus, nggak ada yang ibadahnya, buat apa? Betul apa enggak, Bu? Makanya saya bilang, anak setiap malam Kamis dipentasin, saya minta orang tuanya mau ngaji setiap malam Kamis. Saya nggak minta dibayar, nggak minta digaji. Ketika anaknya ikhtifalan hafalan Al-Quran setiap malam Kamis, dengan saya fasilitasi semuanya, paling tidak enggak bininya lakinya hadir. Betul apa enggak? Enggak lakinya bininya hadir, enggak laki bini empoknya hadir. Betul apa enggak? Lah kalau pengajian manakib gak didukung orang tua murid, percuma saya ngajarin anaknya. Betul apa enggak? Karena pondasi perjuangan santri-santri bisa diberikan pelajaran dengan baik oleh gurunya ketika orang tua wali murid pun berkesinambungan saling mendukung apa yang diperjuangkan oleh gurunya tersebut. Betul apa enggak? Alhamdulillah, alhamdulillah, kebenaran jamaah manakib. Makanya alhamdulillah di sini sama orang tua wali murid ya rame tiap malam Kamis. Benar apa enggak? Setiap malam Kamis kita rame. Ya di sini aja kita harus bersyukur. Betul apa enggak? Perkara hitam dan putihnya di dalam perjuangan, kurang dan lebihnya itu sunatullah. Betul apa enggak? Kalau di dalam perjalanan Asadul Kahfi, ya di dalam Luqmanul Hakim kisahnya yang selalu diceritakan oleh Aba Junaidi Al-Baghdadi. Luqmanul Hakim ini sama bapaknya membawa seekor keledai. Anaknya disuruh naik, bapaknya disuruh nuntun keledai. Lewat di pemukiman masyarakat, kata masyarakat yang nggak seneng apa bicaranya, anak kurang ajar, bapak suruh nuntun. Betul benar? Diturunin tuh anak gantian, bapaknya naik. Ada lagi yang ngomong bener-bener bapak itu orang hidup. Kenapa? Lah dia enak-enakan naik keledai, anak suruh nuntun. Betul benar? Kemudian turun semua nuntun berdua-dua, keledai kayak ditaikin. Itu orang gak hidup semua, udah tahu bahwa keledai kagak ditaikin. Serba salah apa enggak? Inilah kebaik. Akhirnya apa? Udah kita potong aja nih keledai, kita bagi nama yang ngomong, baru itu bener, Bu. Betul enggak? Sama berjuang, ketika kita susah sedikit teman, banyak lawan. Betul apa enggak? Tapi ketika perjuangan itu sudah bisa menaungi, memayungi, memberikan keteduhan dan memberikan keberkahan kepada sekitarnya, baru semua orang acung jempol, ini baru luar biasa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah ini ngundang dewan mahal apa kagak? Mahal. Betul apa enggak? Kalau dewan yang lain Pak, ya Allah siap Ustaz, nanti saya datang orang. Baru nih 3 tahun kedatangan dewan pertama untuk Kali Hasil Desa Celaga Jaya. Amin Allahumma. Saya dewan banyak. Taman SE itu teman saya SMP sebangku beliau. Betul enggak? Banyak kenal dewan. Tapi yang ditakdirkan bisa datang Gus Iqbal Jamalulail Al-Baghdadi. Semoga mewakili aspirasi kita semua. Betul enggak? Itu Gus Iqbal Jamalulail Al-Baghdadi. Betul enggak? Alhamdulillah. Nah kalau umaro dengan ulama sudah bersatu, Bu, Masya Allah. Betul. Yaitu mah dulu saya 10 April 2018 saya dipanggil ke istana sama presiden, itu mah jawaban doa. Jalurnya juga jalur apa kata saya Mas? Jalur aneh. Kenalnya di Facebook. Orang Badan Intelijen Negara namanya Pak Ismail Jailani. Tahun 2014 saya kenal beliau, kemudian beliau ngomong-ngomong tentang doa Syekh Abdul Qadir Jailani pada saat Abah Tabligh Akbar di Monas tahun berapa, zaman Jokowi masih gubernur. Ngobrol lah sama beliau di belakang panggung, ngobrol Jokowi masih jadi gubernur, mau naik nyalon presiden. Dia cerita dia punya guru di Banten. Kata dia,
mengijazahkan Hijib Jailani. Ini yang anak-anak santri sudah hafal. Tepuk tangan buat santri Pantai Al-Baghdadi. Hijib Jailani sudah pada hafal semua. Dia bilang itu diamalin 73 kali. Kiai, kata dia, oh iya, cuman saya bilang hati-hati kalau di belakang guru saya Pak Ismail. Kenapa? Abah baca sekali Robbi inni maglubun fangtasir, tapi yang ngaminin berapa ratus ribu. Ini bahaya. Hati-hati mainin hati kita di hadapan orang seperti itu. Betul bang? Karena karomah doa itu, Robbi inni maglubun fangtasir, ya Allah saya orang yang kalah. Ini doanya Syekh Abdul, doanya rajanya wali saja merendah di hadapan Allah. Masa kita doa mau ngatur-ngatur Allah? Pokok saya ngikut manakib, utang saya besok harus kebayar. Ayo begitu. Pokok saya ngikut manakib harus buru-buru kaya. Ini doanya raja wali saja. Robbana inna nahnu maglubun fangtasir. Kami ini orang yang kalah ya Allah. Betul kan? Fangtasir, tolonglah kami. Wajbur qalbil munkasir, tambahlah hati kami yang retak lagi rapuh. Hati ini sering kali retak. Sekarang nih panen belum pada peceklik. Betul apa enggak? Saya tahu jamaah peceklik apa enggak ini? Peceklik baru mau bener. Betul apa enggak? Tapi alhamdulillah pertanian panennya sekarang bagus. Mudah-mudahan besok banyak padinya, duitnya tambah banyak. Amin Allahumma. Kadang suka rapuh bu, keadaan sulit, ekonomi, pailit, betul? Ujian datang bertubi-tubi, ini kolbu kita selalu diombang-ambing dengan kenyataan yang pahit. Minta kepada Allah, wajbur qalbil munkasir, minta ditambel kolbu kita yang rapuh karena keadaan oleh Allah. Kemudian indahkan Rahmanul Muqtadir, kumpulkan barang-barangmu yang terpisah lagi jauh. Ini dulu sebelum ada manakib, ada nggak orang zikiran di sini? Kagak ada. Sekarang pada kumpul apa kagak? Ada yang dari seberang, betul enggak? Yang ngaji pada kumpul. Alhamdulillah. Ini doanya Syekh Abdul, kecipratan lewat barokah guru dan orang tua Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, kecipratan barokahnya oleh Allah. Saya dipanggil presiden, Pak Ismail telepon minta WA-nya Kiai, mau nggak saya masukin mewakili NU Jawa Barat 2. Dia ngeliat di Facebook, saya berjuang ke sini ke sono, keadaan kita tahu. Oh silakan Pak Ismail. Saya diantar sama Mbak Jinapin. Diantar Mbak Jinapin, gak punya sepatu acan bu. Itu mau dipanggil presiden, celana kagak punya. Orang kiai menjarang pakai celana ya. Wadadak. Saya diokosin sama Mbak Jinapin 1 juta ke Jakarta, nginep di Hotel Sriwijaya. Paginya ke Istana Bogor, di Istana Bogor ketemu guru dan orang tua Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Beliau maksudnya langsung pakai sedan seret di depan istana. Kirain saya Abah mau gak diundang, ini emang lah cecerek kita. Betul nggak? Begitu nyampe Abah melok, saya melok. Kamu kok bisa ada di sini? Saya jawab, ini barokah Abah. Ya sudah, udah jadi pantatnya Abah di situ. Ini pegang undangannya Abah biar jadi kenang-kenangan. Ini barokah dari Allah. Dapat undangannya mana? Saya ingat ceritanya Syekhuna Oleh punya murid bodoh banget. Nih santri-santri dengerin, punya murid bodoh banget. Ketika Syekhuna Oleh ke Mekah, sendal jepitnya ketinggalan. Itu santri si Ahmad mikirin, Kiai saya sendal jepit ketinggalan. Si Ahmad ada, si Ahmad. Tapi punya murid si Ahmad buader banget ini. Cucunya Mang Buang, tapi pinter juga Mang Buang. Alhamdulillah. Si Ahmad santrinya Syekhuna Oleh mikirin, diajarin sama gurunya, diajarin syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Diajarin asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Ini ceritanya Abah Junaidi. Saya ingat beliau ngisi saya itu. Akhirnya ya sudah mat, kamu saya jajahin batu 10 dikurangi 1 tinggal 9. Cuman pakai bahasa Jawa. Gimana bahasa Jawanya? Targus Iqbal aja. Allahu Akbar. Nyusul itu bisa merem baca itu melek nyampe ke Mekah. Nyampe ke Mekah ketemu gurunya Syekhuna Oleh. Kamu naik apa mat? Itu batu 10 dikurangi 1 tinggal 9. Allahu Akbar. Terus kamu pulang naik apa? Naik itu lagi guru. Ya sudah mat, kamu pulang. Inilah barokah dari Allah. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Nah ini barokah. Coba bayangkan, saya beli tanah 35 juta DP.
sampai 130 juta, belum penambahan, belum saya harus bayar pinjem. Itu per bulan saya setoran 350.000, ngikut pinjem bank di orang, setiap bulan saya setorin. Nih buat penambahan lahan nih kita panggung, alhamdulillah semua diselesaikan dengan sebab barokah dengan kuasa Allah, bukan untuk saya. Saya bilang ke Umi, kita cuma butuh sekamar, betul enggak? Tanah Umi masih hektaran di Banten, tapi kita harus mandiri di Kerawang. Buat apa kita di Banten, betul enggak? Kita sukses di Banten, masa nempel sama mertua, malu dong kita. Bener bener, alhamdulillah. Biarin di sono Kiai Gungun Muhajari kakak ipar, betul enggak? Alhamdulillah, ini barokah dari Allah. Ini tanah nih buat jamaah semua, buat kepentingan umat saya bangun musola. Saya bilang sama Baji Napin, saungin lapangan zikir, kasihan di sini. Kalau udah musim hujan, anginnya luar biasa. Baji Napin lagi pasang bajaringan, dia pengen ngedretek melihat angin di sini. Hampir mau terbang, padahal badannya gendut banget kalau Baji Napin. Bener banget. Iya, makanya saya pinding itu pakai batu, karena di sini sangat ekstrim. Totogan angin disebutnya di sini. Alhamdulillah. Tapi sekarang mah insya Allah, tadi Gus Iqbal udah nanya, itu panggung ditinggiin habis berapa kira-kira? Ya terserah aku, saya mengikut arahanku saja. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Nah kemarin kan Gus Habil, Gus Taufik di panggung mendek amat. Ini ngedadak mas, saya bilang. Nah saya sama Eden nih ngebrek, pengen digeranit, pengen direlip. Kita mau kedatangan anaknya guru besar, betul enggak? Saya dibimbing oleh orang tuanya, beliau bisa jadi begini, betul enggak? Kewajiban buat saya memuliakan walaupun ala kadarnya semampu kita, betul enggak? Alhamdulillah. Tinggal selebihnya kita sandarkan kepada Allah. Amin Allahumma. Nah maka dari itu saya nggak mau panjang lebar, kesempatan buat kita, betul enggak? Jarang-jarang anak ulama besar mana dewan lagi datang, betul enggak? Kalau dengerin saya ceramah ya di YouTube udah asal mau, ibu-ibu tiap hari datang kemari diceramain, bener enggak? Maka dari itu Agusnya sudah istirahat, sudah ngerokok banyak, bahkan sudah 4 balik pulang balik ke panggung, bener enggak? Dulu beliau ke Pangkalan Bu, datang 2018 Bu, saya habis dibongkar waktu itu bangunan 2 lantai, pakai saung, pakai balego. Ingat beliau tapi datang pakai Pajero mobil ini juga. Alhamdulillah sekarang kalau takdirkan Pajeronya Abah Junedi nyampe juga ke sini. Tepuk tangan buat Gus Iqbal. Amin Allahumma. Nah, dari itu saya persilakan untuk Gus Iqbal Jamlul Lail Al-Baghdadi sekaligus memimpin zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, agar tempat ini ditambahkan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Mari dengan itu saya persilakan dengan segala hormat. Allahumma sholli ala Muhammad. Mari baca bil barakah karma sekali ya. Bil